Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giamanda Gusti Pandina dari Program Studi Pendidikan Geografi kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur lapisan bumi dan tenaga penyusun geomorfik bumi. Struktur lapisan bumi terbagi menjadi dua, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis menjelaskan tentang sifat-sifat fisik yang ada pada tiap lapisan, seperti kepadatan dan suhu. Secara mekanis pula, bumi dibagi menjadi litosfer, asenosfer, mantel, inti luar, dan inti dalam. Kemudian secara kimiawi menjelaskan tentang sifat-sifat kimiawinya, seperti material penyusun dan kandungan mineral yang ada pada tiap lapisan. Secara kimiawi ini pula terdiri atas kerak, mantel atas, mantel dalam, inti luar, dan inti dalam. Kerak bumi merupakan lapisan terluar yang bersentuhan langsung dengan atmosfer. Kerak bumi pun terdiri atas batuan beku, sedimen, dan metamorf. Dan dalam kerak bumi terdapat banyak gas, yaitu gas pembentuk bumi seperti oksigen sebanyak 46,6%. Ketebalan yang ada pada kerak bumi sebenarnya berbeda-beda, maka dibagi atas dua jenis, yakni kerak benua atau lapisan granitis, yang rata-rata ketebalannya sekitar 35 km, dan kerak samudera atau lapisan basaltis yang ketebalannya antara 5-15 km. Yang kedua ada selimut bumi atau mantel, yang merupakan lapisan kedua dari struktur lapisan bumi. Lapisan yang paling tebal dengan ketebalan 2900 km, serta memiliki kandungan magma yang sering kita lihat ketika terjadi erupsi atau gunung meletus pada gunung berapi. Lapisan mantel bumi ini mengandung besi, aluminium, magnesium, kalium, silikon, serta oksigen, dan memiliki suhu yang panas hingga mencapai 3000 derajat Celcius. Mantel bumi terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan mantel bumi atas yang berada setelah kerak bumi dan memiliki kedalaman sekitar 400 km. Yang kedua ada lapisan mantel bumi bawah, yang merupakan struktur lapisan bumi yang berada pada kedalaman 2900 km. Lalu ada inti bumi bagian luar, yang merupakan bagian terdalam dari struktur lapisan bumi ke bawah. Lapisan inti bumi bagian luar memiliki ketebalan setebal 2000 km, serta memiliki kepadatan yang sangat padat. Lapisan luar inti bumi ini memiliki suhu mencapai 2000 derajat Celcius. Lapisan ini biasanya disebut sebagai pengarah kompas magnetik, karena terjadi ketika bumi melakukan rotasi, sehingga menghasilkan magnet bumi. Selanjutnya ada inti bumi bagian dalam, yang merupakan pusat terdalam dari inti bumi dengan kedalaman mencapai 5200 km dari kerak bumi, dengan diameter inti bumi yang menyerupai bola, hingga mencapai 2700 km, serta memiliki suhu mencapai 4500 derajat Celcius. Menurut para peneliti dan ahli geofisika, bahwasannya inti bumi bagian dalam memiliki material yang serupa dengan meteorit logam yang tersusun atas besi dan nikel. Para peneliti mengambil hipotesis bahwasannya inti bumi tersusun atas material yang bersifat keras dan ditutupi oleh struktur cairan kental dengan suhu yang sangat tinggi. Lapisan atmosfer bumi merupakan komposisi lapisan gas yang menutupi seluruh permukaan bumi. Selanjutnya ada susunan lapisan bumi. Lalu selanjutnya ada lapisan troposfer, yang merupakan lapisan udara yang menempel pada permukaan bumi. Pada bagian atas khatulistiwa, lapisan ini mencapai hingga ketinggian 19 km
Sedangkan di atas kutub, lapisan ini mencapai ketinggian 8 km. Lapisan troposfer terdiri atas lapisan planetaire yang terletak di ketinggian 0-1 km. Yang kedua ada konveksi yang memiliki ketinggian 1-8 km. Yang terakhir ada tropopause yang terletak di ketinggian 8-12 km. Ciri-ciri lapisan troposfer. Yang pertama, lapisan tertipis dengan ketebalan sekitar 12 km dari permukaan tanah. Yang kedua, ketinggian lapisan ini di daerah kutub sekitar 8 km. Setiap kenaikan 100 meter, suhunya akan turun 0,5 derajat sampai 0,6 derajat Celcius. Puncak troposfer memiliki temperatur mencapai min 60 derajat Celcius. Lapisan stratosfer terletak di atas tropopause yang terletak pada ketinggian 50 km. Di dalam troposfer ada bagian lapisan yang sangat penting, yaitu lapisan ozon. Pada umumnya, di lapisan stratosfer, sinar dari ultraviolet disaring sekaligus diserap karena telah mengandung lapisan ozon dengan kadar sekitar 90%. Sehingga sinar dari ultraviolet yang masuk ke dalam permukaan bumi tidak berlebihan. Troposfer dibagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan isodermal yang memiliki temperatur udara yang tetap, sekitar min 60 derajat Celcius dan terletak pada ketinggian 11-20 km. Lalu yang kedua ada lapisan inversi terletak di ketinggian 20-50 km. Ciri-ciri lapisan stratosfer. Berada pada ketinggian sekitar 12-60 km. Terdapat lapisan stratopause yang merupakan lapisan pembatas antara stratosfer dengan mesosfer. Dalam lapisan ini tidak mengandung uap air, awan ataupun debu, sehingga udara di dalam lapisan ini kering. Lapisan mesosfer. Ketinggian dari lapisan ini 50-85 km dari permukaan bumi. Ciri-cirinya berada pada ketinggian 50-85 km dari permukaan bumi, memiliki suhu lapisan min 50 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Lapisan termosfer memiliki ketinggian 85-500 km dari permukaan bumi. Ciri-cirinya, lapisan termosfer sering disebut sebagai lapisan panas. Suhu udara yang ada di bagian paling atas dari lapisan ini biasa mencapai lebih 1000 derajat Celcius. Lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer terletak pada ketinggian 500 km ke atas. Merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian terluar, sehingga pengaruh gravitasi sangat rendah. Tenaga penyusun geomorfik bumi. Tenaga endogen merupakan tenaga atau kekuatan yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen terdiri atas vulkanisme, yang merupakan peristiwa yang berhubungan dengan gunung berapi yang berupa naiknya magma dari dalam perut bumi. Di dalam lapisan bumi yang disebut litosfer, magma menempati dapur magma atau batolit. Magma dapat berbentuk gas, padat, atau cair. Tektonisme merupakan peristiwa yang menyebabkan perubahan bentuk kulit bumi. Tenaga pembentuknya disebut tenaga tektonik yang terdiri dari dua jenis, yakni gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Seisme merupakan getaran permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam bumi dan merambat sampai ke permukaan bumi. Menurut sebab akibatnya, gempa dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu gempa guguran, gempa vulkanis, dan gempa tektonik. Tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar, berupa tenaga angin, air, sinar matahari, dan tenaga dari makhluk hidup. Pelapukan merupakan proses hancurnya batuan dari bongkahan besar menjadi bagian yang lebih kecil yang disebabkan oleh keadaan cuaca.
Pengikisan atau erosi merupakan proses terlepasnya partikel batuan dari induknya yang melibatkan pergerakan suatu media seperti air, es, angin, dan gelombang air laut. Pengendapan atau sedimentasi merupakan pengendapan massa batuan atau tanah. Ada 3 jenis proses sedimentasi, yaitu sedimentasi fluvial, elois, dan marin. Amblesan merupakan suatu pergeseran tempat atau perpindahan material secara perlahan ke arah bawah tanpa adanya permukaan bebas, sehingga tidak menimbulkan pergeseran secara horizontal. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.